bom besar Bali yang kita lakukan apa? Kita bisa memberi manfaat apa kepada Islam dan umat Islam? Kan nggak bisa. Tidak ada dampak. Tidak ada apa. Malah kerugian yang ada. Itu. Nah, makanya kita harus berbangga hati. Payung hukum itu ada revisi peraturan perundang-undangan. Sebelum revisi Undang-Undang 5 2018, kita melakukan persiapan, bahasa mereka adalah iqdat, latihan, kemudian janji, merakit, dan sebagainya. Itu kita masih sungkan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau nggak ada putusan pengadilan, laporan intelijen kita. Pengadilan memerintahkan kita tangkap, kita tangkap. Tetapi dengan peraturan undang-undang yang baru, kita agak leluasa untuk melakukan penegakan hukum. Perlu diingat, penegakan hukum tidak harus dibawa ke penegakan hukum tidak harus diproses hukum. Penegakan hukum yang selama ini kita lakukan juga dalam rangka pencegahan. Mereka antisipasi kita dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru ini. Kita melakukan penangkapan akhir-akhir ini, kita lihat walaupun dia tidak melakukan peledakan bom misalnya, nembak orang dan sebagainya, membuat kerusakan, tetapi kita bisa melakukan penegakan hukum. Kenapa? Dalam rangka pencegahan. Berapa kali kita lakukan? Contohnya, kalau abang masih ingat 2016 kalau nggak salah itu, kelompoknya Solihin atau Abu Zi di Bekasi, itu sudah ransel, sudah siap. Arahnya mau dibawa ke istana. Ada melibatkan perempuan. Yes, perempuan. Istihadi perempuan. Kita bisa menggagalkan. Itu Bang salah satu implementasi peraturan perundang-undang yang baru. Apalagi barang sudah jadi, ini belum jadi baru kita lakukan. Nah, kenapa Densus perlu hadir? Densus itu kan hanya menjalankan amanah undang-undang, Bang. Itu prinsipnya. Kita hanya bergerak dan bekerja, masyarakat yang akan menilai. Pelaku tindak pidana teroris ini banyak faktor. Faktor pertama karena memang sudah radikal dari gennya, dari bapaknya, anaknya, dan sebagainya. Kemudian ada juga karena pergaulan. Terus kemudian karena pertemanan, satu halakoh, satu pertemuan, satu kajian. Banyak-banyak faktor. Jadi kalau kita lihat indikasi dia melakukan tindak pidana terorisme karena ego juga. Karena menjalankan peraturan yang kebablasan lah menurut saya. Menurut saya itu kebablasan dia ini. Kalau medsos gimana? Ke medsos apa ada daya tariknya, daya kuatnya? Banyak juga. Jadi pelaku tindak pidana terorisme ada banyak jenis. Ada yang bersama-sama, ada lone wolf, ada dan sebagainya. Itu bahkan dia bai'ah pun melihat medsos, berbai'ah dengan medsos. Maka intervensinya bagaimana? Kita harus libatkan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah-wilayah ini. Harus ketika ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya eksklusif, setidak-tidaknya bangunlah komunikasi. Jadi komunikasi, kalau ada warga baru, setidak-tidaknya komunikasi menyapa itu penting. Budaya, kultur bangsa ini harus dibangkitkan lagi. Satu misal, itu adalah salah satu mencegah supaya mereka tidak tertarik karena merasa satu ukhuwah, dia akan datang. Harapan endingnya adalah tadi satu pertanyaan, bagaimana caranya supaya dia tidak mengulangi perbuatannya atau tidak kembali ke jaringannya, itu kan? Nah, iya, itulah butuhnya kita melakukan pendekatan tadi, membangun trust dulu. Ketika dia percaya dengan kita, dalam hal ini Densus 88, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Satu misal Mbak, pendekatan awal ini ada waktu emas memang saat penangkapan 14 hari. Semua teroris kita perlakukan. Saat kita ajak salaman, duduk bersama, mereka tidak kita anggap sebagai tersangka. Kita pun duduknya harus di bawah kalau memang di bawah. Dia di atas, kalau perlu kita duduk di bawah. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kita mengalah. Dengan membangun komunikasi hati dan empati ini,
Itu yang saya terapkan. Saya punya teori, saya sampaikan kepada teman-teman, kalau mendekati orang-orang ini lakukanlah dengan hati dan empati. Supaya dia teringat terus. Dia terbangun, akhirnya semangat untuk hidup kembali walaupun dia meninggalkan teman-temannya itu dengan penuh ikhlas dan kesadaran. Nah, ini by proses. Begitu juga saat dia pindah di lapas, pendekatan itu nggak boleh putus. Pada saat bebas juga kontrol kita libatkan seluruh lingkungan masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kapolsek, Pak apalah begitu, Koramil atau semualah departemen sosial. Kalau perlu tokoh-tokoh masyarakat hadir, bahwa ini orang ini sudah jadi pahlawan, sudah selesai meninggalkan akar radikalnya. Dengan dia di permukaan sudah ketemu orang lain, merasa nyaman di tengah-tengah masyarakat, merasa dihargai. Sebagai manusia, saya kira kalau mengulangi perbuatannya, berpikir dia. Nah, itu salah satu meyakinkan dia juga, supaya apa? Dia yakin, saya ini sebagai warga negara. Orang masih menganggap saya dan mempercayai saya. Kita bangun kepercayaan dia ini, supaya dia survive. Kalau bahasa milenialnya itu, move on lah gitu. Ya, jadi sekali lagi, deradikalisasi atau penanggulangan itu harus semuanya terlibat. Semuanya. Ya, media juga, masyarakat juga. Itu. Jadi harus semuanya. Nggak bisa hanya satu. Nggak bisa hanya BNPT, nggak bisa hanya Densus, nggak bisa hanya Ali Imron mantan, nggak bisa. Semuanya harus terlibat. Jadi saya ajak kembali, apa istilahnya, masih banyak, bahasa kan banyak, masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa harus seperti itu, tanpa harus melakukan aksi teror. Itu masih banyak sekali, dan itu dituntut oleh agama kita. Artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan masih banyak di Indonesia ini. Ayo kita ke arah sana. Itu. Saya tidak melarang, ya kawan-kawan, dan sampai sekarang itu saya masih mendambakan punya negara Islam, cuma dengan cara-cara yang baik, jangan dengan cara-cara yang tidak baik, atau jangan dengan cara-cara teror atau sebangsanya, jangan. Tidak bisa pemahaman itu kita kikis. Tujuannya begini, caranya salah. Nah, jadi silakan kalian teman-teman yang punya tujuan seperti itu silakan, tetapi terus harus dikaji. Apakah aksi-aksi yang diwakili oleh kawan-kawan yang terlibat aksi teroris, termasuk saya ini, benar menurut fikih jihad atau tidak benar. Nah, itu yang harus kalian kaji, sehingga nanti ke depannya jangan sampai terulang lagi aksi-aksi yang semacam itu. Karena apa? Karena apa tuh sekarang ini? Contohnya bom besar Bali yang kita lakukan, apa? Kita bisa memberi manfaat apa kepada Islam dan umat Islam? Kan nggak bisa. Buktinya tidak ada dampak. Tidak ada apa. Malah kerugian yang ada. Itu. Nah, itu yang harus ada pada diri kalian. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa kalau kita mendambakan negara Islam, oke lah, tidak ada larangan. Tetapi jangan memaksakan diri untuk melakukan aksi yang aksi itu kalian tujukan untuk apa? Untuk supaya terjadi medan perang di Indonesia. Kita harus ngaca, Afghanistan perang sampai sekarang belum selesai. Disusul Irak sampai sekarang belum selesai. Disusul Suriah sampai sekarang belum selesai. Disusul Yaman belum selesai. Apakah kita mau ciptakan di Indonesia? Nah, ini jangan sampai. Karena bagaimanapun nanti kalau terjadi perang di Indonesia, TNI mayoritas Muslim, Polri mayoritas Muslim, rakyatnya mayoritas Muslim, apakah nanti nggak kita ini perang saudara dan kaki kita tergenangi darah sesama Muslim. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian kalau memang dia punya keahlian untuk mengajar, ngaji dan lain sebagainya, kita fasilitasi, kita taruh di pesantren-pesantren yang moderat. Kita alirkan hobinya. Kalau dia hobinya bekerja keras di pertanian, ya kita fasilitasi. Makanya kita libatkan Departemen Pertanian juga, kemudian Departemen Sosial untuk mendorong. Bantuan finance iya, tapi tidak jadi fokus. Itu maknanya mereka kita dorong untuk bergerak terus, untuk move on. Jangan sampai terbawa masa lalunya. Intinya itu, Pak.